Bismillahirrahmanirrahim. Lapan Bismillah. Kita mulai dengan arti dari lapan Bismi. Lapan Bismi memiliki 10 arti. Asal huruf ada 4, yaitu ba, alif, sin, dan mim. Kenapa alifnya tidak terlihat? Karena tidak boleh alif berada di tengah antara dua huruf, maka kedudukannya gugur. Kenapa bisa jadi gugur? Inna fil alifi tarfu'an wa takabburan wa tatawulan. Dalam kitab ini dijelaskan kedudukan alif itu memiliki sifat sombong. Artinya sombong itu memandang rendah orang lain. Oleh karena itu, karena kesombongannya itu, maka tersingkirkan dengan sendirinya itu alif. Wapil ba'i in kisaron wa tawaddu'an wa tasaqutan. Sedangkan huruf ba itu memiliki sifat rendah hati, itu tawadhu. Karena ketawaduannya itu, maka dia bersanding dengan huruf yang lain, yaitu sin dan mim. Jadilah lapan Bismi. Al aliful lamma takabbarat wada'aha. Maka ketika alif itu menyombongkan dirinya dengan kesombongannya, wada'ahallahu ta'ala, maka menghinakan si alif tersebut. Siapa? Allah Ta'ala. Maka terbuanglah si alif. Wal ba'u lamma tawadda'at rafa'ahallahu ta'ala. Dan ketika huruf ba memiliki sifat rendah hati, tawaddu rafa'ahallahu ta'ala, maka Allah meninggikan martabat ba tersebut. Kalau kita ibaratkan dengan manusia, ketika seseorang memiliki sifat sombong, selalu merendahkan orang lain dan menganggap dirinya lebih baik dari orang lain, maka Allah akan menghinakan orang tersebut. Dan sebaliknya, ketika diri seseorang memiliki sifat yang rendah hati, maka Allah akan mengangkat derajat orang tersebut. Seperti di dalam hadis, man tawadda'a lillahi rafa'ahullah. Barang siapa yang rendah hati, maka Allah akan meninggikan derajat orang tersebut. Wa man takabbara wada'ahallah. Dan barang siapa yang sombong,
maka Allah akan menghinakan orang tersebut, karena kesombongan itu hanya milik Allah. Dan kita sebagai hamba harus merasa kalau kita itu milik Allah. Makanya kita harus merendahkan diri untuk mendapat penghargaan dari Allah. Dan dengan sifat rendah diri itulah Allah akan mengangkat derajat kita. Seperti diumpamakan sebuah kisah yang tercantum dalam Al-Quran juga, ketika Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa, waktu itu Nabi Musa disuruh oleh Allah untuk datang ke sebuah gunung untuk bermunajat. Maka waktu itu pula gunung-gunung merasa dirinya paling layak untuk didatangi oleh Nabi Musa. Sifat gunung-gunung seluruh dunia takabur, sombong, merasa dirinya lebih pantas. Setiap gunung merasa aku yang paling pantas. Disinilah tempat yang paling pantas untuk munajatnya Nabi Musa kepada Allah. Seluruh gunung mengaku seperti itu, dan dia tomak, berharap dan merasa yakin dirinya kalau dia lebih pantas dari yang lain, dan menganggap rendah gunung-gunung yang lain. Kata gunung yang ini, kata gunung gede, merasa kalau dia lebih pantas. Kata gunung Merapi di Jawa, dia lebih pantas. Kata gunung Himalaya, aku lebih pantas. Seluruh gunung merasa dirinya lebih pantas untuk didatangi, untuk dijadikan tempat munajat kepada Allah. Tapi ada satu gunung yang merasa dirinya hina. Dia merasa tidak layak untuk diinjak oleh Nabiullah Musa alaihissalam. Tapi dia mengharapkan, dia merasa kalau dia itu tidak layak, tapi dia menginginkan sekali kalau dirinya ingin dijadikan tempat munajat oleh Nabi Musa. Sehingga apa yang terjadi? Allah menyuruh, ya Musa, datangilah tempat, yaitu gunung yang dimana dia merasa dirinya tidak pantas untukmu, tapi dia menginginkan dirimu. Itu yang terjadi. Itu menunjukkan bahwa gunung itu bersifat seperti baknya lapan bismillah. Adapun arti makna ba yang kedua, yaitu dikhususkannya lapan ba itu disandingkan dengan alif, bahkan bisa disandingkan dengan huruf-huruf yang lain, dengan kerabatnya, dengan huruf-huruf yang lainnya. Sedangkan alif tidak bisa disandingkan dengan yang lain, bahkan dirinya memutuskan untuk memisahkan diri dari huruf yang lain. Itulah perbedaan antara ba dan alif. Jadi bila diartikan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan manusia, bila seseorang memiliki sifat rendah diri, tawadu, maka dia akan bisa bergaul dengan siapapun. Dengan hal tersebut kita akan bisa diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan dihormati oleh semua
manusia oleh saudara-saudaranya dan kerabat-kerabatnya. Sedangkan alim yang selalu menghina orang lain, yang selalu memisahkan diri dan memutuskan tali silaturahmi, maka apa yang terjadi? Maka Allah akan menghinakannya dan orang-orang pun tidak akan ingin bersanding dengannya. Itulah arti makna ba yang ke-1 dan yang kedua. Untuk selanjutnya nantikan di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.